Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini bersama-sama seperti biasa pengajian rutinan setiap Ahad. Mestinya kita pengajian tentang masalah Risalatul Muawanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullahu ta'ala. Cuman sekarang kita bahas tentang masalah apa yang ada di puasa dan puasa Ramadan, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana melaksanakannya. Puasa Ramadan merupakan puasa yang khusus bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan puasanya, tapi bulannya yang khusus. Ya. Bulannya, bulan Ramadan dengan keutamaan, keistimewaan, kemuliaan niki khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita bisa mendapatkan keutamaan, keistimewaan tersebut kalau kita menjalani dengan cara yang benar. Segala sesuatu akan dapat balasan kalau kita melakukan sesuai aturan. Ya, kita melaksanakan ibadah kepingin pahala, maka lakukan ibadahnya dengan cara yang sesuai aturan. Kita sedekah kepingin pahala, lakukan sedekah yang sesuai aturan. Apapun kalau sesuai aturan maka dapat balasan, tapi kalau tidak sesuai aturan ya apa yang bisa didapat. Nah, puasa Ramadan, tiang poso niku melaksanakan atau mencegah hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Nah, mulai fajar ini bukan mulai adzan, tapi mulai waktu. Nah, adzan subuh itu dikumandangkan setelah masuk waktu. Ini masih banyak ternyata orang-orang yang salah kaprah tentang ini. Jadi adzan subuh, setiap adzan ya, bukan adzan subuh tok. Semua adzan itu tidak akan dikumandangkan adzan tersebut kecuali telah masuk waktu. Jadi telah masuk waktu baru dikumandangkan adzannya. Nah, kalau wong niku masih makan dan minum ketika belum adzan, apakah jaminan dia sah puasa atau batal? Belum tentu. Belum tentu puasanya itu batal, juga belum tentu puasanya sah. Kenapa? Karena ada waktu kan. Nah, waktu ini biasanya ada yang mengatakan 3 menit. Jadi adzan subuh itu 3 menit setelah masuk waktu. Berarti kalau adzan subuh belum 3 menit, kita masih makan atau minum, ya misalkan kurang 2 menit, ya batal berarti kan puasa kita. Maka itu ada waktu imsak, kira-kira 10 menit. Nah, waktu spare imsak ini, begitu enten imsak, langsung kita selesaikan semua sahur kita. Minumnya, makannya, apa segala macam diselesaikan waktu imsak tersebut. Jangan mepet sampai mendekati adzan. Kalau mendekati adzan, takutnya terkena waktu, walaupun tidak adzan, tapi waktunya. Nah, waktu sudah masuk fajar, sedangkan kita masih makan atau minum, maka puasa kita batal. Otomatis wajib qadha dan wajib imsak. Wajib imsak ini maksudnya apa? Wajib tidak makan minum, kayak wong poso, tapi posone mboten sah. Ya, kayak wong poso tapi posone mboten sah sampai maghrib. Nah, mangke setelah Id wajib qadha. Nah, jadi hati-hati. Ya. Sing lucu malih enten tiyang sing ngomong, lho pokoke lek adzane gurung mari sik oleh mangan. Ya ngono golek adzan sing suwe. Lek perlu sak jam adzan tok.
Ya, jadi waktu yang menentukan itu waktu. Kemudian maghrib, waktu buka nggih ngoten. Waktu berbuka puasa adalah waktu tenggelamnya matahari, bukan waktu azan, tenggelamnya. Sama. Nah, waktu maghribnya mazhab Asy-Syafi'i itu adalah ketika matahari tenggelam penuh. Ya, matahari ini sebetulnya kan bukan tenggelam ya, tapi kelihatannya tenggelam. Kan mestinya kan bumi memutari matahari kan ngaten. Bumi ini memutari matahari. Bukan matahari yang memutari bumi kan ngaten. Cuman kelihatannya kan bumi memutari matahari. Kemudian ketika kalau di dataran-dataran rendah atau lautan biasanya kelihatan di arah barat itu matahari betul-betul masuk ke dalam lautan, seperti masuk ke dalam lautan. Nah, ketika masuk tenggelam penuh hilang kabeh rata, barulah itu masuk waktu maghrib. Nah, ada di mazhab yang lain maghribnya bukan begitu. Begitu matahari mulai tenggelam, oleh setengah, oleh seperempat langsung maghrib. Perbedaan sama kita bedaan beberapa menit memang. Cuman ini pengaruh. Kan biasa kita dengar ada adzan itu kayak orang 2 kali sih adzan maghrib. Mari adzan maghrib gak suwe adzan maneh. Nah, ini adzan yang pertama bukan salah, mereka pakai mazhabnya. Enggak usah mazhab Hambali atau Hanafi. Nah, kita mazhab Syafi'i lain lagi waktunya. Padha kaya asar. Mazhab Hanafi sakniki niki asar. Jam-jam kalau kita kan jam 3-an. Kalau mazhab Hanafi separuhnya. Ya, kira-kira sekitar jam 4, jam 4:30. Niku asarnya. Jadi asarnya lebih maju daripada asar kita. Lebih mundur, ya lebih mundur, bukan maju, lebih mundur. Adzan kita lebih dulu, asar kita lebih dulu daripada asarnya mazhab Hanafi. Ya, hanya perbedaan masalah furu'iyah, bukan masalah. Lek asarnya podo-podo papate. Ini menjadi masalah lek asare moro siji ngoten ya. Sak rakaat, 2 rakaat lah ini masalah. Nah, jadi yang perlu diperhatikan niku adzan maghribnya. Jadi kita pakai patokan kalau di Malang ini gampang, ada patokan jamek. Ya, jamek mazhab Syafi'i sudah dari dulu seperti itu. Jadi patokan jamek insya Allah yang selamat. Cuman yang menjadi masalah kalau kita di tempat lain, ya kita harus waspada, harus delok-delok iki adzane sapa. Ya. Karena kalau adzannya mazhabnya bukan Syafi'i, begitu mulai tenggelam matahari itu maghrib. Dan kalau kita melaksanakan itu berarti batal puasa kita. Ya kaceknya kalau tidak salah mungkin berapa menit ya, 3 menit kalau nggak salah atau 5 menit ya. Nggak suwe kok, terpautnya tidak lama. Nah kemudian, ini masalah yang salah kaprah lagi adalah tentang masalah zakat. Zakat itu kalau di bulan Ramadan hanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu dikeluarkannya mulai kapan? Mulai boleh dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Nah sekarang mengeluarkan zakat fitrah boleh, sah, sampai tanggal 1 Syawal. Ya. Waktu afdolnya itu setelah subuh sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Iku afdolnya, bukan malam Id. Aslinya bukan malam lebaran, afdolnya mengeluarkan zakat fitrah. Tapi setelah sholat subuh sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Setelah itu makruh. Kalau setelah sholat Idul Fitri. Sampai maghrib dinten riyadin. Ba'dal maghribnya haram, tapi tetap wajib dikeluarkan. Kecuali kalau kita sebelum maghrib itu sudah menentukan ini beras punyanya siapa. Sudah kita tentukan iki beras punyanya keluarga fulan. Ini beras punyanya ini. Sudah kita tentukan, kita tulisi. Nah kita ngasihnya seminggu setelah riyadin pun bukan masalah. Mungkin orangnya masih mudik atau apa. Kita kasihkan seminggu setelah itu boleh. Asal sudah ditentukan sebelum tanggal 2 atau sebelum maghrib tanggal 1. Karena kalau maghrib itu kan sudah masuk tanggal 2. Ya saat ini kan tasik tanggal, saat ini betul.
Hah? 14. Mangke maghrib, ba'dal maghrib sudah tanggal 15. Nah, cepat nggih, sudah 15 hari. Hah, gak kerasa koyo sewingi nggih. Nah, kemudian tanggal 1, pokoknya sebelum maghrib tanggal 1 atau masuk tanggal 2 itu tadi, itu dia membagi dan menulis, sudah menentukan berasnya ini punya ini, punya ini, punya ini, maka ketika dikeluarkan setelah Riyadin itu masih diperbolehkan dan tidak haram. Kalau tidak ditentukan maka haram dan tetap wajib mengeluarkannya. Nah terus berarti kalau gitu malam Riyadin tidak afdol, memang tidak afdol, cuman memang ya apa gitu, kalau biasanya kalau kita mengeluarkan itu setelah sholat subuh itu kan repot ya. Setelah subuh dan Riyadin kita mengeluarkan zakat sebelum berangkat ke masjid untuk sholat id, itu ribet, repot. Yang yes, namanya budaya Indonesia kan mudik yang ya sudah repot lah pokoknya. Sing dulur-dulur teko luar kota teko sing iki gak sempet. Terus bagaimana? Ya sudah malam lebaran enggak apa-apa. Sekalian menghidupkan malam lebaran. Ya. Karena menghidupkan malam lebaran kita pakai dengan ibadah, kita pakai dengan pembagian zakat, kita pakai dengan takbiran, nah itu disunahkan. Menghidupkan malam-malam tersebut itu disunahkan. Nah, jadi tidak apa-apa. Nah kemudian mana yang lebih afdol atau mana yang harus kita keluarkan, zakat beras atau uang? Kalau zakat fitrah dan kita mazhab Syafi'i maka keluarkanlah beras. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan uang boleh, tapi kan kita mazhab Syafi'i. Karena kita mazhab Syafi'i tidak bisa kita loncat-loncat begitu aja. Harus ada aturannya kalau loncat atau taklid mazhab. Nah, kalau loncat-loncat gitu ribet. Maka bagi kita yang mazhab Syafi'i, kita keluarkanlah beras. Nah, kalau repot, engko wayai malam Riyadin angel tukune segala macam ya beli dari sekarang. Kalau memang ingin mengeluarkannya malam lebaran. Kalau enggak ya keluarkan sekarang. Misalkan kita mau mudik ya. Ya, arti mudik dan kotanya dia. Keluarkan sekarang. Keluarkan di kota kita yang tempat kita tinggal. Kemudian kita berangkat pulang. Nah, dan caranya. Ya. Kemudian yang salah kaprah di masyarakat adalah masalah panitia zakat. Amil zakat itu adalah orang-orang yang mengurus masalah zakat, baik sing nimbang, yang minta zakat, membagikan, yang nyateti segala macam, pokoknya yang berurusan dengan perzakatan niku wau. Itu namanya amil zakat. Dan memang termasuk salah satu yang berhak menerima zakat. Cuman yang berhak menerima zakat ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama ditunjuk oleh pemerintah. Nah, jadi ditunjuk oleh pemerintah atau oleh penguasa atau pemimpin menunjuknya untuk melaksanakan amil zakat. Yang kedua tidak dibayar dengan gaji resmi. Maka berhak menerima zakat sebagai amil. Nah di luar itu sukarelawan, namanya sukarelawan kan, sukarelawan dan punti-punti kan banyak Masya Allah. Nah sukarelawan tersebut tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Sebagai amil, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan amil zakat tersebut adalah orang fakir atau orang miskin, maka diberi zakat sebagai fakir atau miskin, bukan sebagai amil. Atau caranya. Nah kebanyakan enten sahabat ngeten, nah terus operasional bagaimana? Bensine, mangane, rokoke, enggak? Kan mesti ono sambate ngoten kan? Sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, kalau kita mau ikhlas lillahi ta'ala, berjuang tanpa pamrih, itu pahalanya lebih sempurna. Tapi kalau kita mengharapkan ada bayaran, ya enggak apa-apa, boleh. Tapi nggih pahalanya ojo protes lek dipotong. Lek kepengin ganjaran, murni ganjaran, maka tanpa pamrih. Bismillah nawa itu tanpa pamrih. Bensin dhewe. Ya.
Mangan, aku dhewe tuku panganan. Duitku dhewe. Tak gotong-gotong dhewe. Walhasil semuanya sendiri tanpa mengeluarkan uang dari panitia. Nah, itu lebih bagus, lebih afdol, ganjarannya akeh. Ya. Tapi kalau dia menuntut, yo kudu ono duit mangane ya apa sih, gak mangan ya lemes lah. Yo mangane piro? Aku sekali mangan 1.000. Iki mangan campur emas modelnya. Aku yo gak iso mlaku lek kan bensine. Bensine kudu apa? Pertamax plus. Padahal premium sih iso ya. Walaupun langka premium saiki. Walhasil kalau dia menuntut untuk dibayar boleh sewajarnya. Boleh. Yang normal, sekian-sekian. Enggak apa-apa. Kalau dia nuntut ya, maka boleh hukumnya. Padha kaya wong ngajar ngaji nih loh. Aku iso ngajar ngaji sampean maca sak juz target biayanya segini rupiah. Boleh. Ngajar ngaji sak tajwidnya tambah sakmene, boleh. Tanpa tajwid dipotong 50%. Boleh, narib itu boleh. Ngajar narib boleh. Tapi dipotong ganjarannya. Ganjarannya dipotong. Adzan narib boleh enggak? Boleh. Aku adzan lek enak sakmene bayarane. Lek adzan gak enak sakmene. Boleh. Imam sholat tarawih misalkan. Lek cepet sakmene. Lek jus-jusan sakmene. Boleh, semua itu boleh, narib itu boleh. Cuman kalau masalah ganjarannya ya beda dengan yang ikhlas. Walaupun yang ikhlas ini pun tetap dibayar, asal ndak ngarep, mboten ngarep bayaran, dia tetap dapat pahala yang utuh sempurna, asal ikhlas lillahi ta'ala. Dikai karepmu, gak dikai karepmu. Itu bakal sempurna ganjarannya. Kalau dia narib dan mengharap boleh, tapi ya beda ganjarannya. Ono potongan sekian persen, ngerti ya. Nah, kemudian terus bagaimana caranya untuk operasional panitia tersebut? Ini sudah sering kita sampaikan kan. Ambil dari orang-orang yang nitipkan zakat dengan permintaan sumbangan sukarela atau sumbangan operasional. Ngaten. Jadi mau nyumbang berapa untuk operasional kegiatan terserah, ditulis mangke di situ. Dan ini kita sudah melakukan ini mulai zaman dahulu. Dulu di Malang sini ada namanya pemuda Arab. Pemuda Arab kemudian aslinya Pandu Arab. Pandu Arab itu zaman Belanda. Tahun-tahun Belanda zaman dulu. Abah saya termasuk pengurus ya dan pendirinya. Abah saya sama ada satu kapten Arab dulu namanya siapa lupa. Dia mau Arab situ kalau rasa rumahnya, kapten Arab, meninggal sudah. Itu berdua nih yang mendirikan Pandu Arab, kemudian pemuda Arab, kemudian berganti menjadi pemuda Islam. Ya, pemuda Islam sampai itu bertahun-tahun itu melaksanakan zakat fitrah. Dan itu begitu caranya. Nah, caranya minta zakat dan minta sumbangan. Nah, sumbangan ini buat operasional. Sampai kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu buyar. Nah, pemuda Islamnya itu buyar, kena ada fitnah. Kemudian kula dikasih amanat dari para habaib di Malang untuk bikin bentuk sendiri dan alhamdulillah kita bentuk lagi. Dan dengan nama yang beda, namanya Remas Remaja Masjid Al-Huda. Sepertinya podo-podo dari cikal bakal itu. Remaja Masjid Al-Huda, cuman ada tambahan-tambahan macam-macam. Dengan cara yang sama yang kita pakai seperti itu. Ya, jadi ada zakat, ada sumbangan. Sumbangan inilah yang kita pakai untuk operasional seluruhnya. Nah, lek zakat ya gak udik-udik. Nah, orang-orang yang kerja niku wau, kita tanya satu persatu apakah ente ini berhak nerima zakat sebagai fakir atau miskin atau yang lain selain amil. Berhak, catat nanti dikasih untuk zakatnya, bukan sebagai ambilnya, tapi sebagai di luar itu, mau fakir, mau miskin, mau apa. Itu caranya. Ya. Kemudian
Yang salah kaprah yang lain lagi adalah masalah zakat mal yang dikeluarkan di waktu Ramadan. Ini juga sudah sering kita sampaikan. Kalau zakat mal itu memang bertepatan di Ramadan, bukan masalah. Misal zakat tabungan bertepatan di bulan Ramadan, setahunnya, haulnya bertepatan bulan Ramadan, dikeluarkan di situ, ya bukan masalah memang waktunya. Atau toko misalkan, buka tokonya itu memang wayah Ramadan, maka setahun setelah buka toko dia keluarkan zakatnya di waktu Ramadan, memang waktunya. Tapi yang menjadi masalah kalau bukan waktunya, ini yang jadi masalah. Misal mentakhirkan zakat, ya mentakhirkan zakat mal karena ingin masuk ke Ramadan, mestinya Sya'ban karena nanggung saulan mali Ramadan, akhirnya diundur mengeluarkan zakatnya sampai Ramadan. Hukumnya apa? Haram mentakhir zakat. Kalau mentakjil zakat memang bisa tapi ribet. Ya, misalkan mestinya mengeluarkan Syawal, cuman dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dahulu di bulan Ramadan. Boleh. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama, misalkan mengeluarkannya mestinya tanggal 13 atau 12 Syawal. Nah, setelah nyampe 12 Syawal, maka dicek lagi. Apakah yang saya keluarkan di Ramadan itu sudah mencukupi atau kurang dari 2,5% zakat tabungan saya. Jadi, oh cukup, ya wes. Oh kurang, ditambahi. Oh lebih, ya sudah relakan buat sodako. Tidak masalah nih. Yang repot yang kedua, kenapa? Orang yang sudah kita kasih zakat tersebut kita pantau lagi. Kita cek lagi. Apakah mereka niki masih berhak menerima zakat atau tidak. Kalau ternyata sudah tidak berhak menerima zakat, jaluan mana? Repot nih. Yang sudah wis ngetokno dalil wis, ngetokno dalil macam-macam. Biasanya kan ngoten nah, uang lek wis dikei terus dijaluk maneh ngetokno dalil. Oh, sampean lek njaluk maneh yang sudah sampean kasih engko timbilen ono maneh. Apa pengaruhe timbilen sampe ngoten niku? Engko iso bisulen, engko iso apa maneh, engko iso bojone brewok, apa jenenge? Apa hubungane? Hah? Diminta lagi, tapi kalau susah diminta lagi, maka kita keluarkan kembali. Jadi kita keluarkan akhirnya apa? Double. Yang itu anggap sodako, relakan sudah. Jadi yang benar apa? Keluarkan zakat mal pada waktunya. Jangan nunggu Ramadan atau mengakhirkan sampai Ramadan. Nah kalau saya kepingin pahala di Ramadan bagaimana? Ya sodako. Kadang tiang niku perhitungan niku napa? Kalau masalah harta ini ya. Masalah duit kalau urusan ibadah perhitungan. Apa saja perhitungan? Sodakoh niku perhitungan. Kenapa? Sodakoh niku imbal balik di dunia koyok-koyok gak ono. Kecuali kalau dia sodakoh dengan terang-terangan uang muji dia. Tapi kalau sodakoh dengan sembunyi-sembunyi kan ya kalau dia kecuali kalau orang itu punya keyakinan bahwa ganjarannya gede uang sodakoh nih. Ya wong hadiah yang sodako itu ganjarannya besar, luar biasa besarnya, apalagi di Ramadan. Kecuali kalau dia punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau tidak punya keyakinan kan dia ngelihat dari imbal baliknya, endi balasannya. Kalau saya sodako sekian, uang gak ro, mending ya sing didiai. Lek aku langsung melbokno duit nang gini masjid 100.000, uang gak ro, mending ya 10.000 ae. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Kecuali kalau kita yakin mantap di hati bagaimana fadilah keutamaan ganjaran sodakoh tersebut yang luar biasa dan bisa menjadikan balasannya itu bukan cuma di akhirat. Di dunia sudah ada balasan. Bahkan berlipat-lipat ganda balasannya itu. Tergantung kepada siapa kita kasih. Ya. Kita ngasihnya kepada siapa itulah pahalanya berlipat ganda. Luar biasa untuk sodako. Nah, kemudian masalah lagi adalah itu masalah zakat. Masalah lagi tentang di Ramadan itu
yang sering kita lakukan di masalah taraweh itu yang sudah kita sering bahas beberapa kali ya. Taraweh itu koyok-koyok kudu wajib, misalkan Ramadan kudu taraweh, kalau tidak taraweh maka gak sah Ramadannya, puasanya. Akhirnya menjadikan orang itu berusaha mencari taraweh dengan cepat karena kepingin dang mari. Padahal taraweh itu adalah pelengkap, bukan menjadikan persyaratan sahnya puasa kita, tapi menjadi pelengkap penyempurna dari ibadah kita di bulan Ramadan. Maka jangan mencari taraweh itu dengan cepat, tapi carilah yang sah dan bisa khusyuk. Karena wong sing cepet gak bakal iso khusyuk. Ya. Wong mangan saja, mangan kalau cepet. Anggap mangan, ya contoh panganan yang ini enak nih ya. Mangan apa? Mangan soto ya, atau rawon. Mangan atau yang paling enak es campur. Nah, mangan es campur ambek ono buah-buahannya, nanasnya apa segala macam, ada susunya apa segala macam. Tapi mangane cuwepet kok ngoten. Es campur mangane cuwepet. Iku iso merotol kabeh untune, linu kabeh. Terus juga nikmat, keselak-selak barang. Enggak. Tapi kalau makannya itu dinikmati, coba bayangin kayak iki, makannya itu dinikmati, diseruput-seruput di enak. Nikmat. Tapi lek cepet, ya begitu juga sholat. Sholat tarawih dengan kecepatan tinggi, ambek sholat dengan kecepatan normal. Ya beda jauh, kenikmatannya beda, kekhusyuannya apalagi. Tidak bakal iso khusyuk lek kecepatan tinggi. Lek kecepatan normal sejak belum tentu bisa khusyuk, napa maneh kecepatan tinggi. Sholat dengan kecepatan normal belum tentu iso khusyuk, apalagi kecepatan tinggi. Buanter. Tambah. Hah? Pemane mari mangan. Ono 10 menit. Ada videonya nyebarnya bukan 10 menit, baru lagi nih, lain lagi tuh, bukan yang dulu. Saya perhatikan loh, ini tahiyat endi. Begitu duduk langsung assalamualaikum. Enggak, ente nyebarkan videonya itu. Begitu duduk langsung assalamualaikum, udah pakai tahiyat itu. Padahal tahiyat itu rukun. Sholawat kepada kanjeng Nabi di tahiyat akhir itu juga rukun. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Nah itu langsung salam bare. Tahiyatnya ana apa carane? Hah? Luar biasa. Iku loro boyok pedot boyoke paling ya. Apa sing tuwek, saken sing tuwek. Sing tuwek masbuk terus ini. Nah ini beberapa hal tentang masalah Ramadan yang bisa kita bahas. Ya, sedikit banyak. Dan pengumuman insya Allah nanti tanggal 26 Mei. Mestinya Ahad Pon itu tanggal 2 Mei. Ya, tanggal 2 Mei. Tapi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan. Ya, 28 atau 29. Mepet, waktunya mepet. Maka kita majukan ke tanggal 26. Ya, tanggal 26 atau tanggal berapa? 21 Ramadan sekalian haflahnya lari pondok karena tanggal 21 adalah pulang-pulangan anak pondok. Ya, jadi wali santri bisa sekalian jemput itu tanggal 26 jadi minggu depan. Setelah itu libur pengajian Ahadnya sampai insya Allah tanggal 23 Juni sampai tanggal 23 Juni. Tapi kalau anak pondok masuknya itu tanggal berapa? Tanggal 16 ya. 16 17 antara itu kalau salah. Pokoknya tanggal 15 Syawal. Anak pondok masuknya tanggal 15 Syawal. Nah, pengajian Ahad kita mulainya tanggal 23 Juni. Jadi libur ada 1 2 3 kali Ahad.
4 kali ahad libur. 3 kali ahad liburnya. Oke, mungkin bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wa akhirah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo? Hukum takbiran belum waktunya. Takbiran tidak masalah ya, walaupun belum waktunya tidak ada masalah karena takbir itu kan ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu zaman kita kecil kan ojo takbiran saiki kok apa? Maite metu kabeh ngoten ya. Iya, wong sing mati metu kabeh apa ya apa ngoten sing udan-udanan kayak ngoten, oh tidak ada hubungannya itu. Jadi tidak apa-apa, ngomong takbiran tidak apa-apa. Cuman memang disunahkan takbiran yang sudah kita kenal dengan takbiran lebaran di waktu lebaran. Itu hukumnya sunnah. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Adha kemudian disunahkan juga setiap habis sholat sampai hari tasyrik. Ya, setiap selesai ba'da sholat. Dan kalau misalkan kita lakukan takbiran itu di hari-hari yang lain, boleh-boleh saja walaupun tidak umum nantinya. Terus penyanyi lagu bertuliskan Indonesia apakah membatalkan ganjaran puasa? Lagunya tergantung lagunya. Kalau lagu-lagu maksiat, iya. Kalau lagu-lagunya itu ada kemaksiatan di situ atau ada kemungkaran di lagu tersebut atau syairnya, maka bisa membatalkan ganjaran karena melakukan maksiat kan, omongan maksiat. Kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu bisa menghilangkan ganjaran, bukan membatalkan puasa. Tapi ganjaran nih. Ya, tapi kalau lagunya itu bukan lagu maksiat ya enggak ada masalah. Misalkan lagu qasidah atau apa atau lagu religi misalkan, boleh-boleh aja. Kalau alat musik ada beberapa yang memang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Alat musik itu macam-macam. Ada dalam kitabnya Imam Ibn Hajar, ada di situ ditulis lengkap. Kemudian ada juga di kalau tidak salah di kitab Umdah atau juga di dalam kitab Syarah Minhaj itu juga ada penjelasan di bab Walimatul Urus kalau nggak salah. Itu ada pembahasan tentang haram mendatangi Walimatul Urus atau tasyakuran manten kalau ada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu jenisnya ini termasuk ada alat musik yang seperti ini ada di situ bahasnya panjang lebar. Ada lagi? Enten? Ada yang mau bertanya? Enten apa mboten? Kok mesti lemes kabeh poso ta? Hah? Enten apa mboten? Bab apa saja? Jadi tentang apa saja, monggo ada pertanyaan. Seperti biasa kan kita setiap pengajian sekarang kita adakan tanya jawab. Enten? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbedaan dari mani, wadi, madi, air liur, yang itu sama iler, riak, umbel. Yang najis yang mana, yang harus di mandi wajib yang mana? Yang kedua, dari imam-imam sholat, waktu sholat Jumat luamah dari surat pendeknya, waktu sholat raweh cowok. Yang tertawa yang enggak puasa ikut liatin, Beb. Imamnya siapa, terawihnya di mana, orangnya ikut lebaran juga, yang tertawa itu enggak puasa ikut lebaran gara-gara dari imam sholat dari. Sekian, terima kasih. Yang pertama jenis cairan yang keluar dari tubuh kita. Ya, jenis cairan yang keluar dari tubuh kita baik dari mulut, hidung, atau dari kemaluan, atau dari
cairan hidung, telinga mungkin ya, telinga juga mungkin bisa jadi. Walhasil cairan yang keluar dari tubuh. Macam-macam memang, ada yang najis, ada yang tidak. Ya. Kalau air mani itu tidak najis, tapi wajib mandi besar. Maninya tidak najis. Satu-satunya yang keluar dari kemaluan yang tidak najis adalah air mani. Kalau madhi dan wadhi itu cairan-cairan yang najis. Ya, cairan najis tapi tidak mewajibkan mandi besar, hanya wajib wudhu. Kemudian jadi wadhi dan madhi itu haijanus syahwat. Ya, ketika menahan syahwat kemudian keluar cairan itu namanya madhi, biasanya sebelum keluar mani. Kemudian wadhi itu kalau ngangkat-ngangkat berat atau kerja-kerja yang berat itu biasanya keluar cairan. Nah kemudian kalau ingus atau air liur atau dahak dan lain sebagainya itu tidak najis, ya, tidak najis. Kecuali muntahan yang diyakini memang dari jof, dari perut atau dari rongga dalam keluar lewat mulut itu menjadikan najis. Ya, muntahan itu najis. Kalau liur enggak, termasuk ketika tidur ada air liur itu juga tidak najis. Kecuali kalau posisi tidurnya kepala lebih bawah, lebih rendah daripada perut, jungkel. Nah kalau posisi perut lebih tinggi daripada kepala, kemudian cairan itu warnanya berbeda dengan air liur yang umumnya, maka menjadi najis. Biasanya warna kekuningan dan bau lebih menyengat, itu najis karena cairan dari perut. Hukumnya najis. Ya, tapi kalau air liur, air ludah, ingus ya, umbel, itu tidak najis. Menjijikkan ya, tapi tidak najis. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa tadi? Kalau ada imam, kalau sholat Jumat dia panjang bacaannya, tapi kalau taraweh pendek bacaannya. Pendek dan panjang bacaan di dalam surat itu sebetulnya tidak masalah. Afdol ketika kita membaca surat di sholat Jumat memang ada sholat-sholat tertentu seperti amma, kemudian sholat Jumat misalkan, itu jadi panjang, memang diafdolkan seperti itu. Tapi kalau pendek diperbolehkan juga. Nah ketika taraweh boleh kita membaca amma ke bawah atau membaca iqra ke bawah, ya, atau wadduha ke bawah, atau balen-baleni kulhu, boleh, tidak apa-apa. Asal yang penting adalah kekhusyuan dan tumakninah. Ya, baca surat-surat pendek boleh, di dalam taraweh boleh, asal tumakninah, ini yang penting, tumakninah, ya, dan khusyuk pastinya. Nah kemudian karena memang kalau sholat Jumat disunahkan untuk panjang suratnya, kalau di taraweh macam-macam, ada yang bisa panjang atau pendek, yang penting tumakninah. Yang mau panjang silakan, pahalanya ya pastinya lebih banyak, juz-juzan ya lebih banyak. Ya kalau di sini di pondok kan juz-juzan, kepingin dawa yang ten pondok mriki kemudian juz-juzan, sedia balsem, jika kembang maksudnya, jika kembang. Lek kesel saged lungguh, cuman gak oleh lek santri. Ya, tiang-tiang lek badhe sholat dawa ten mriki nggih saged. Mau duduk silahkan kalau ndak kuat. Tapi kalau santri dilarang duduk. Kecuali memang tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Nah, kemudian apalagi tadi sebenarnya? Yang terakhir darahnya para ibu-ibu wanita, darah haid, nifas, sama darah wilada, keputihan itu yang mana yang harus dibersihkan sama mandi wajib? Kalau darah haid dan nifas dan wiladah itu wajib mandi dan najis otomatis. Wiladah itu darah yang keluar ketika proses melahirkan. Kemudian nifas adalah darah keluar setelah melahirkan. Haid adalah darah yang keluar tiap bulan. Dan tiap perempuan juga beda-beda. Nifas dan haid itu beda-beda. Wiladah umumnya seperti itu. Nah, ketika selesai wiladah, ini banyak yang salah kaprah juga yang saya pernah dengar. Biasanya ibu-ibu ketika selesai wiladah, selesai melahirkan,
langsung disuruh mandi wajib wiladah. Enggak perlu, nanti dulu. Enggak perlu, karena wajibnya mandi itu kan untuk sholat toh. Jadi ketika dia mau sholat wajib untuk mandi wajib kalau dia posisinya adalah berhadas besar. Nah kalau setelah selesai wiladah kan hadasnya nyambung, hadas apa? Nifas. Kan nyambung dengan nifas ya berarti apa? Nanti dulu mandinya. Ya mandi wajibnya ya nanti dulu. Tapi kalau mau mandi seger-segeran apa-apa segala macam ya silakan kapan saja. Mau sampuan juga nggak silakan juga, tidak ada larangan orang nifas sampuan. Ya seakan kalau misalkan wong wedok nifas 60 hari atau 40 hari biasanya kan, paling banyak kan 60. 40 hari gak oleh sampuan, dah ini rambutnya. Hah? Seakan anak ya, kena ambune rambut nih kok. Saya semaput bojone semelayu bareng. Enggak masalah mau sampuan, mau mandi apa segala macam silakan aja. Kemudian kalau keputihan atau istihadah, kalau keputihan cairan yang keluar atau istihadah itu membatalkan wudhu, dan tidak menjadikan wajibnya mandi, tapi wajib wudhu dan itu najis. Nah kalau dia memang penyakit, ya penyakit karena keputihan atau apa biasanya kan penyakit toh. Nah itu ada cara tersendiri untuk sholatnya. Ya istihadah keluar darah terus yang bukan haid atau nifas, maka ada cara tersendiri untuk melaksanakan sholat, yaitu nunggu waktu azan. Setelah azan dia istinja, setelah istinja kemudian dipakaikan penghalang atau pembalut ya. Kemudian setelah itu dia wudhu, segera wudhu, kemudian segera sholat, boleh menunggu jamaah. Nah nanti sholat yang berikutnya ngoten malih, misalkan itu sholat zuhur, udah selesai. Waktu sholat asar gitu lagi. Kalau misalkan masih keluar, cebok, ganti pembalutnya, wudhu, dan sholat. Itu setelah azan semuanya. Nih, itu setelah azan, semuanya itu dilakukan setelah azan. Gitu. Nah ketika tengah-tengah sholat keluar istihadahnya atau keluar keputihannya, tidak membatalkan sholat tersebut. Ma'fu, asal prosesnya kayak tadi. Nah bagi mereka-mereka ini yang terkena musibah penyakit itu tadi, itu yu'fa'an nafsih la yu'fa'an ghairih. Ma'fu untuk dirinya tapi tidak ma'fu untuk orang lain. Jadi dia tidak bisa jadi imam. Bisanya hanya jadi makmum saja. Enten malih. Enten. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebentar lagi kan kita menghadapi ujian banyak nih ya, beberapa hari lagi, H-3 nih ya. Kita minta tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tetap tetap jaga ukhuwah. Tetap jaga ukhuwah, tetap jaga keamanan kita, lingkungan kita. Terutama para ulama-ulama kita jaga juga keamanan mereka. Ya, kita takutkan ada apa yang terjadi untuk memprovokasi. Paling gampang memprovokasi itu ya ulama yang dikenakan dhisik. Itu paling gampang untuk memprovokasi umat. Ya kita jaga itu semua dan kita ingat bahwa negara kita ini didirikan oleh para ulama. Ya, didirikan oleh para ulama dan pejuang-pejuang yang syahid. Ya, banyak sekali di Indonesia ini. Nah kita mengharapkan tetap adanya persatuan dan ukhuwah Islamiyah, dan masalah pemilu kita mengharapkan adanya kejujuran. Pokoknya kalau adanya kejujuran, adanya kenetralan, adanya ketidakberpihakan pengelola, maka insya Allah akan mengakibatkan keamanan dan kedamaian. Ketika jelas-jelas adanya kejujuran, maka semua pihak insya Allah kalau punya hati yang lapang, dia akan menerima baik kalah maupun menang, kan ngoten. Tapi begitu ketahuan adanya kecurangan, maka kan tidak terima orang-orang. Sing kalah ya gak terima, sing menang ya gak enak. Menang karena kecurangan kan gak enak. Yang kalah merasa dicurangi tambah loro hati. Nah maka itu kalau ada kecurangan ya harus diatasi kecurangannya.
Kalau tidak ada kecurangan, ya harus dibuka betul-betul bahwa ini tidak ada kecurangan. Kan beres toh kayak ngoten. Ya walhasil intinya kita harus saling jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga umat Kanjeng Nabi, jaga negara kita yang didirikan oleh ulama, termasuk jaga ulama-ulama kita, jaga mereka semuanya karena Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya. Dan moga-moga kita berharap dan bermunajat kepada Allah, moga-moga Allah memberikan keselamatan buat bangsa kita, keselamatan buat negeri kita, aman dan tentram dan damai di negeri kita. Moga-moga kalau ada kecurangan, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum para orang-orang yang berbuat curang dan menampakkan kecurangan dan menjadikan kejujuran yang menang, yang jujur moga-moga dimenangkan, yang curang moga-moga dikalahkan, dan moga-moga kita diberi pemimpin yang jujur, amanah, adil dan barokah insyaallah. Dan sekali lagi diingatkan untuk minggu depan itu Ahad Pon di Ahad Legi. Ya, Ahad Ponnya ditarik di minggu depan sekalian dengan haflah anak-anak santri sekalian dijemput oleh wali santrinya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Hadatin Nabi Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أشهد أن